Ya, berikutnya. Ya. Weh, ayo Om sini Om, lu maju lah sini. Saya mau tanya tentang OBS Om. Ya. Itu tuh aplikasinya sebenarnya apa dan kerjanya itu gimana? OBS adalah streaming platform. Ya. Jadi di streaming platform itu kita bisa nambahin, misalnya kita lagi live nih. Kalau kita pakai OBS kita bisa nambahin teks. Kita bisa ngedit kayak tulisan-tulisan yang di belakangnya nggak ada. Jadi misalnya kalau gua live di Shopee nih bisa ditambahin nih, bisa claim voucher, bisa tambahin running text, bisa apa, itu bisa pakai aplikasi OBS. Jadi itu bukan rekaman ditaruh di live kita. Kalau buat live streaming ya orang bisa pakai OBS. Kayak misalnya gue di YouTube nih, bisa connect dari OBS ke YouTube, bisa dari connect dari OBS, itu buat ngebersihin lah istilahnya, buat tambahin semua yang kita perlukan untuk supaya live-nya lebih menarik. Berarti bukan buat rekam layar ya? Soalnya kemarin saya nggak pakai itu buat rekam layar. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, iya. Nah, kalau pakai HP kan kita pakai kekuatan HP kita kan. Nah, tapi kalau OBS kan kita bisa konekin dari kamera DSLR, kita konekin ke laptop, jadi gambarnya lebih jernih. Terus kita edit di OBS. Jadi secara tampilan itu akan jauh lebih profesional. Yeah. Setiap produk kan itu biaya iklannya beda-beda. Biaya iklan maksudnya apa nih? Biaya iklan itu misalkan yang ini kasih 400, udah bisa diklik 4. Iya. Yang ini dikasih 400 tapi dia peringkatnya 18. Itu apa sih yang menentukan? Selain bid, Shopee sendiri juga punya beberapa consideration. Jadi bid itu adalah salah satu dari sekian faktor yang Shopee pakai untuk menentukan peringkat dari posisi produk itu. Ya, selain bid pastinya ada CTR. CTR ini salah satu faktor yang penting banget, click through rate ya. Berapa iklan kita tampil dan diklik orang. Jadi CTR-nya makin tinggi, iklan kita akan makin relevan dan makin ditampilkan ya. Jadi CTR juga dilihat. Lalu juga organik produknya, yaitu salah satunya status seller, ya saya rasa. Cuma ini ya bukan Shopee, dari saya sendiri, status seller. Dia lihat poin final di toko, ya. Kalau tokonya lagi kena banyak poin, ya mungkin secara organik, walaupun kita ngiklan juga nggak akan terlalu ditampilin ya. Apakah kita dalam 7 hari terakhir ini penjualannya berapa banyak, pasti akan ditampilkan ya. Review kita, apakah baru kena review jelek atau enggak. Jadi banyak banget faktor organik yang sebenarnya menjadi salah satu faktor selain daripada bid itu sendiri. Berarti lebih baik perbaikin konversi organik dulu, baru kita scale up ikannya. Ayam sama telur ya, gue bilang sih dua-duanya ya, selama cheer-nya masuk sih gas aja sih. Soalnya kan ini kan, dulu saya punya produk, iklannya 300, udah peringkat 6. Iya. Produknya udah habis. Udah turun lah pokoknya. Terus sekarang produk baru lagi, rame, tapi buat peringkat 6 itu butuh sekitar 900 atau 14.000. Iya, ada banyak faktor ya. Mungkin salah satunya kompetitor juga ngebitnya jauh lebih tinggi daripada dulu. Kalau kompetitor produk serupa nggak ada. Tapi kan kayak fashion tas gitu. Kalau dia pakai otomatis, kan dia bisa kemana-mana. Dan bidnya juga dia nggak harus pasang 900. Otomatis saya juga nyalain kalau itu big day. Ya, kompetitor yang pakai otomatis mungkin bisa ngalahin bidnya. Karena dia otomatis. Dan kalau otomatis kita lihat rata-rata harian, setiap hari itu otomatisnya rata-rata bidnya beda. Oh iya. Ya kan? Terus sekarang katanya Shopee iklan otomatis lebih bagus daripada dulu. Dulunya kapan nih? Misalnya dulunya kayak setahun yang lalu. Awal tahun masih kayak bisa 0 tapi iklan bisa habis berapa ratus ribu. Gue rasa namanya otomatis kan Shopee pakai AI untuk ngebid dan lain-lain ya. Makin lama dia akan makin pinter sih. Oh iya. Harusnya makin lama makin hemat. Thank you bro. Perkenalkan nama aku John. Jadi aku itu admin dari sebuah perusahaan. Kayak gede nih ya, admin dari sebuah perusahaan. Lanjut Om. Karena ya admin marketing di target lah ya. Nah, satu hal yang memang gue tertarik itu adalah gimana margin. Marginnya. Kita nggak usah pusing. Gue sudah pusing. Ya.
pas mau mendekati deadline itu tiba-tiba ya ada info dari perusahaan bahwa harga produk naik, mau nggak mau ya harga kita tuh harus naik kurang lebih 10-15%. Nah, salah satu kekhawatiran itu adalah ini udah stabil nih produk, tapi kalau dinaikin harga takutnya itu akan berpengaruh ke konversi. Kurang lebih ada tips gitu. Saya jawab satu, Om Utak jawab satu ya. Jadi gini, kalau sama bekerja di perusahaan ya, saya pun dulu pernah bekerja di perusahaan, di handle di situ juga. Kalau misalnya dari pusat harganya naik, berarti kamu brand ya, itu nggak usah panik, karena basically brand itu memang orang mau beli karena memang udah tahu brandnya kamu. Kalau misalnya harganya udah naik, it's okay, kamu tinggal menjelaskan emang ya dari internal bagaimana penjelasannya untuk menjelaskan. Tapi basically ketika dia mau mencari brand tersebut, dia memang mau beli. Ingat, buyer itu ada beberapa tipe. Ada yang memang dia udah cari dan dia mau beli, dia belum tahu, dia pengen mencari tahu, dan juga dia bisa emang mau langsung beli aja gitu, dia nggak pakai nanya, mau harganya berapa, naiknya berapa, terserah, pokoknya mau langsung beli gitu. Jadi ketika harga brand itu udah naik, apakah itu berpengaruh pada algoritma? Sebenarnya berpengaruh, tapi karena kamu brand dan orang-orang juga udah tahu brand kamu tuh apa, itu I think it's okay sih. Kamu tinggal menjelaskan aja. Mungkin ditanya lagi ke internal, kira-kira kalau harga naik begini, masih ada save margin area berapa? Aku pengen buat voucher misalnya. Nah kayak gitu. Jadi walaupun ada harga yang naik, tapi kita punya sesuatu yang kita tawarkan lagi supaya dia akhirnya oke lah, ya udah beli gitu. Silakan mau tahu. Kalau harga naik, konversi turun ya. Sebenarnya nggak juga sih. Maksudnya gini ya, kalau memang orang butuh itu produk, dia akan beli kan walaupun harga naik. Misalnya, ya kemarin saya baru ngobrol sama murid kelas kita yang di Tangerang, dia punya barbershop, Chief yang di Jakarta Selatan ada 6. Ya, dia bilang, Om, itu kemarin waktu naikin harga takut-takut, dibilang ya baik kondisi gini. Padahal barbershop itu udah lumayan mahal, 110. Ya, gue cuma 20.000 biasanya di bawah pohon. Nah, dia mau naik ke 125, ya kan? Dia takut. Tapi dia waktu naik nggak pengaruh. Dia bilang enggak, malah omsetnya naik karena dia naikin harga. Karena satu orang barber kan cuma bisa handle paling 10 maksimal 15 udah lemes lah dia istilahnya ya, udah 15 orang sehari. Dia naikin harga ternyata nggak pengaruh. Ya ini kita ngomong kan jasa ya misalnya. Ya sebenarnya hal yang sama ini bisa kita aplikasikan ke produk kita. Apakah kalau kita naikin harga konversi akan turun? Sebenarnya tergantung, banyak banget faktornya. Apakah kompetitornya kita, kalau memang ada produk kompetitor juga ya yang sejenis, naikin harga juga. Kalau kayak gitu kan level playing field-nya jadi sama. Apakah dia waktu kita naikin harga, dia malah turunin harga? Nah itu kan ngancurin kan, ya kan? Jadi banyak banget faktornya sih ya. Kalau memang orang udah suka, harusnya tetap beli sih kalau menurut saya. Tapi pastinya apakah ada pengaruh? Pastinya ada. Ya mungkin naikinnya pada waktunya harus dipilih-pilih aja. Jangan sampai kita harga coretnya nggak aktif aja nanti pada waktu event. Itu yang saya lebih ngeri sih. Jadi waktu naikinnya itu kita kurangin diskon kan. Kalau kurangin diskon saya rasa masih aman. Ya, yang bahaya itu kalau harganya itu kita stop promo tokonya, jadi nggak ada harga coret. Kita harus tunggu 7 sampai 8 hari baru kita coret lagi. Itu yang kasus menurut saya. Tapi selama harga diskon yang bisa kita kurangin, harga naik, harusnya kalau orang itu nggak sering beli produknya, nggak hafal. Misalnya nih shampoo, walaupun saya pengguna satu shampoo, merek shampoo, ya, dan saya belinya mungkin 3 bulan sekali karena saya belinya yang versi jumbo ya, saya nggak hafal harganya, bener. Kecuali ekstrim 2 kali lipat ya. Tapi kalau naiknya cuma 5-10%, saya nggak hafal. Ya, jadi harusnya sih menurut saya banyak faktor, tapi nggak perlu takut lah di sana. Ya, apalagi kalau kamu cuma kerja, nggak usah takut. Yang pusing owner, ya. Biarlah ownermu yang pusing, ya. Kalau bilang, ya kan bos harganya naik, bos. Gimana dong, ya kan? Salahin nih, balik. Ya.